Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa teman-teman, sudah bulan puasa lagi aja ini. Dan niatnya gue nih selama bulan puasa gue mau bikin konten teman-teman. Bikin konten, jadi kontennya itu tentang cerita-cerita sahabat Nabi. Gue pengen bikin nama konten ini adalah Aku Belajar dari Sahabat-Sahabat Nabi. Mantap-mantap, itu aja ya nama konten kita ya. Gue bakal menceritakan satu cerita sahabat Nabi perharinya selama bulan Ramadan. Dan cerita-cerita ini gue ambil dari bukunya Abdurrahman Rofat Al-Basya. Jadi judul bukunya itu adalah Kisah 65 Sahabat Rasulullah. Tapi yang kita ambil ceritanya cuma 30 aja. Karena bulan Ramadan cuma sampai 30 hari. Kalau sampai 65 aku tidak kuat. Jadi kita bakal ceritain satu sahabat Nabi perharinya, insya Allah. Dan bakal gue upload di konten YouTube gue, di YouTube gue nih ya. Kan, YouTube gue. Dan gue, kalau lu mau nonton nggak apa-apa, kalau nggak nonton juga nggak apa-apa, gue jadi nggak malu ya kan. Terus gue bikin konten ini niatnya buat gue belajar sendiri. Gue bukan ahli agama, bukan bukan kiai, bukan ustadz, bukan habib. Makanya gue pengen belajar dari cerita-cerita Nabi ini. Makanya gue pengen ngomong sama kalian, kalau misalnya gue ada salah, ada keliru dalam bercerita nanti, mohon diingatin ya. Kalau kalian nonton, kalau kalian nggak nonton sih nggak apa-apa, soalnya gue nggak pede tahu ini konten ini ada yang nonton, tapi tidak apa-apa buat gue belajar sendiri. Dan cerita pertama ini bakal gue mulai dari sahabat Nabi yang dia rela mencium kepala Kaisar Romawi yang Nasrani demi menyelamatkan pasukan umat Islam. Gimana ceritanya? Cekidot, asli keren banget. Ya, kita ceritain sekarang. Sahabat ini bernama Abdullah bin Uzafa As-Sahmi. Dia adalah salah satu sahabat Nabi. Dan cerita ini terjadi pada zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Jadi ceritanya pada tahun 19 Hijriah, Umar bin Khattab itu bikin pasukan. Pasukan untuk apa? Untuk menyerang, untuk berperang melawan kaum Romawi atau bangsa Romawi. Dan salah satu pasukannya itu terdapat Abdullah bin Huzafa As-Sahmi. Jadi Kaisar Romawi itu yang udah tahu imannya orang Islam, terus kokoh takwanya orang Islam, sama orang Islam yang rela melakukan apa aja demi berjihad di jalan Allah, penasaran. Akhirnya dia bilang sama pasukannya, si Kaisar Romawi ini bilang sama pasukannya, pasukanku, kalau nanti kamu perang melawan orang Islam dan dapat tawanan atau dapat bisa nangkap orang Islam, tolong tangkap, tolong tawan orang Islam secara hidup-hidup dan bawa ke aku gitu, kata rajanya. Perang lah tuh, udah jadi perang. Dan kehendak Allah, Abdullah bin Huzafa As-Sahmi ini ketangkep sama pasukan Romawi. Dibawalah nih sama pasukan Romawi ke raja Romawinya. Terus pengawalnya bilang kayak gini, kayak, ya raja, ini adalah Abdullah bin Huzafa As-Sahmi. Dia adalah salah satu sahabat Nabi yang masuk Islamnya duluan. Salah satu yang masuk Islamnya duluan. Makanya aku tangkap dan aku bawa ke hadapanmu, kata pengawalnya. Habis itu kan udah kan, si rajanya ngeliatin si Abdullah bin Huzafa kayak, oh kamu sahabat Nabi itu gitu kan. Terus habis ngeliatin si Abdullah, rajanya, kaisarnya ini nanya sama Abdullah, bikin penawaran. Ya Abdullah, kamu mau nggak masuk agama Nasrani? Sebagai imbalannya kamu saya bebasin, terus kamu akan hidup mulia. Terus Abdullah bin Huzafanya jawab, nolak gitu dia, kayak, demi Allah, aku lebih suka 1000 kali mati daripada aku menerima tawaranmu. Kacau nggak imannya? Akhirnya si rajanya ini, si kaisarnya ini kayak apa ya, speechless lah sama jawaban itu. Terus rajanya ngeliatin lagi sambil ngomong, menurutku kamu orang yang mulia ya Abdullah, aku kasih kamu satu penawaran lagi. Mau nggak kamu jadi pembantuku dan aku akan berbagi kekuasaan sama kamu? Terus Abdullahnya nolak lagi. Dia bilang kayak gini, jujur, kata Abdullah. Enggak, kata Abdullah, demi Allah, kalaupun kamu kasih aku semua yang kamu punya dan semua yang dipunyain orang Arab untuk meninggalkannya agamanya Nabi Muhammad sekejap aja, aku nggak mau, kata Abdullah. Terus rajanya bilang, oke, kalau kayak gitu kamu aku bunuh. Abdullah bilang apa? Let's do it. Soy, lakukanlah apa yang kamu inginkan, kata Abdullah. Akhirnya
mau dibunuhlah si Abdullah bin Huzaifah ini. Disalib lah si Abdullah bin Huzaifah ini sama Kaisar Romawi. Terus Kaisar Romawinya nyuruh pengawal-pengawalnya buat nombak si Abdullah bin Huzaifah, tombak tangannya karena dia berani nolak agama Nasrani. Terus ditombak kakinya karena dia nggak mau ninggalin Islam. Habis ditombak-tombak tuh, raja bilang stop, udah cukup. Sekarang dia bilang tuh sama pengawalnya, sekarang kalian siapin tungku besar atau panci besar tuh buat air mendidih. Buat air mendidih. Pokoknya siapin tungku besar, bikin air mendidih, kata si raja. Bikin air mendidih udah kan. Terus rajanya bilang lagi sama pengawalnya, sekarang kamu panggil lagi dua tawanan muslim lagi. Dua tawanan muslim lainnya dipanggil tuh sama raja. Panggil, dibawa pengawal, akhirnya raja bilang lagi, sekarang masukin satu tawanan muslim ini ke dalam tungku tadi, ke dalam panci yang mendidih tadi. Dimasukin satu tawanan muslim lainnya tuh. Masuk, meninggallah dia, mati syahid ya kan. Dan diceritain di buku itu pas si tawanan muslim ini masuk sampai tulang-tulangnya kelihatan gitu karena saking panasnya air itu. Udahlah. Terus si rajanya nengok lagi ke Abdullah bin Huzaifah kayak, "Cuy, Abdullah, lihat nih. Kamu masih berani? Masih tetap mau Islam gitu? Nggak mau masuk agama Nasrani?" Terus Abdullahnya bilang, "Kagak. Nggak mau aku," kata Abdullah. Terus raja, nih orang kuat banget gimana katanya. Ya udah, rajanya bilang sama pengawalnya, udah sekarang masukin Abdullah bin Huzaifah ini sama satu lagi tuh tawanan muslim lainnya tadi, masukin ke dalam tungku. Nah, di sini pas si Abdullah bin Huzaifah ini mau dimasukin ke dalam tungku, ke dalam panci yang mendidih tadi, Abdullah bin Huzaifah sambil jalan keluar air mata. Terus pengawalnya Kaisar Romawi ini ngeliat. Kaisar Romawi dikasih tahu sama pengawalnya, "Kaisar, nangis nih, si Abdullah bin Huzaifah nangis." Kaisar yang tahu itu, dia punya pikiran, wah udah takut nih orang ini nih, udah takut nih si Abdullah bin Huzaifah. Akhirnya raja bilang, kaisarnya bilang, stop, jangan dimasukin, bawa balik ke hadapanku, kata rajanya. Akhirnya dibawa lagi tuh si Abdullah bin Huzaifah ke hadapan raja ya kan. Terus rajanya nanya, kamu pasti takut kan? Sekarang kamu udah mau kan masuk agama Nasrani? Terus Abdullah bin Huzaifah nolak lagi, enggak. Terus raja bilang, terus kenapa kalau kamu nggak takut, kamu nangis? Terus Abdullah bin Huzaifahnya jawab, ya raja, sungguh aku mengeluarkan air mata atau nangis itu bukan karena aku takut, tapi karena aku ngomong sama diriku sendiri. Ya Abdullah bin Huzaifah, kamu ini akan dimasukin ke dalam tungku besar itu, tungku mendidih itu. Dan ruhmu akan masuk juga ke dalamnya. Dan akan mati syahid di jalan Allah. Sungguh, aku berharap ruhku ini sebanyak rambut-rambut yang ada di badanku. Sehingga ruhku ini bisa mati semuanya di jalan Allah. Raja dengar si Abdullah ngejawab kayak gitu, tersayat-sayat, kena mentalnya raja cuy. Akhirnya si rajanya bilang lagi sama si Abdullah bin Huzaifah ini, oke deh Abdullah, aku menyerah deh sama iman-iman kalian semua nih, umat-umat Islam kuat-kuat banget ya kan. Akhirnya dia ngomong sama si Abdullah, bikin penawaran satu lagi. Oke Abdullah, kamu aku bebasin, tapi dengan satu syarat. Mau nggak kamu cium kepalaku? Cium aja kepalaku, kata si rajanya. Terus Abdullah bin Huzaifahnya bilang lagi sama raja, oke, kalau aku melakukan itu, apakah semua tawanan muslim, semua orang-orang yang ditangkap oleh Kaisar Romawi ini bakal dibebasin? Terus raja bilang, semuanya aku bebasin, kata rajanya. Akhirnya si Abdullah bin Huzaifah itu ngomong lagi dalam hatinya, sungguh aku akan mencium musuh Allah. Dia ini musuh Allah, akan aku cium kepalanya. Tapi dengan imbalannya aku akan dibebasin. Dan semua umat-umat Islam yang ditangkap akan dibebasin sama dia. Sungguh itu bukan suatu keburukan dan bukan sesuatu yang membawa kemudorotan. Akhirnya diciumlah kepalanya si kaisar ini sama Abdullah bin Huzaifah. Dicium semuanya, bebasin. Semua umat Islam yang ditangkap dibebasin. Bebas semua dan pulanglah. Ketemu sama Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab. Cerita-ceritalah si Abdullah bin Huzaifah ini sama Umar bin Khattab. Sebagaimana cerita tadi ya kan. Terus
Umar tuh seneng banget sama Abdullah bin Uzafa. Apalagi Umar ngelihat para tawanan-tawanan yang lainnya nih, tawanan-tawanan muslim lainnya ikut bebas. Akhirnya Umar ngomong tuh sama umat-umat Islam yang ada pada saat itu kan. Sekarang sudah menjadi kewajiban bagi kalian umat Islam untuk mencium kepala Abdullah bin Uzafa. Dan aku yang akan melakukannya terlebih dahulu. Beh, kacau. Keren banget itu cerita, coy. Diciumlah kepalanya Abdullah bin Uzafa sama Khalifah Umar bin Khattab. Selesai cerita di situ. Ya, jadi gue mengambil pelajaran dari cerita-cerita ini. Bagaimana kita harus menahan godaan ya kan. Menahan godaan. Lu bayangin aja coba. Abdullah bin Uzafa ditawarin seluruh yang dimiliki bangsa Arab. Itu kalau sekarang Al Nasr, Al Hilal, Al Ittihad, Ronaldo, Benzema, Riyad Mahrez ditawarin semua, ditawarin tapi ditolak sama dia. Makanya kita harus bisa menahan godaan-godaan, apalagi di bulan puasa ini. Terus godaan-godaan yang kecil-kecil, ya Allah, masa kita sih kegoda sama extra jos? Tidak mungkin dong ya kan. Selemah itu masa iman kita, masa kita kegoda sama es kelapa di jam 2. Emang enak banget sih, cuma kan jangan sampai tergoda teman-teman. Kita harus belajar dari Abdullah bin Uzafa yang berani menolak kekuasaan, kerajaan, seluruh yang dimiliki bangsa Arab. Demi apa? Demi imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi itu cerita pertama kita, teman-teman. Asoy, kita belajar dari Abdullah bin Uzafa. Besok akan ada cerita kedua, dan gue masih belum tahu mau ceritain siapa. Nanti bakal gue kasih nih list-list nama-namanya. Kalian boleh request. Kalau ada yang nonton, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat teman-teman.